Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ali Mustafa. Nah, hari ini aku mau buat konten yang agak sedikit berbeda. Dan ini konten pertama kali di channel saya. Apa temanya? Cerita horor. Ya Dam, kita mau ngapain Dam? Jadi hari ini kita mau bercerita. Jadi kita dapat cerita ya. Kemarin sudah survei di Instagram juga. Kita mendapatkan cerita dari Mbak siapa ini? Mbak Tria. Dari Mbak Tria. Bahwasanya dia ini kronologinya awalnya mau nikah gitu ya. Awalnya mau nikah, tapi ada kendala atau gangguan-gangguan dari makhluk astral atau makhluk gaib. Nah, itu guys. Kita langsung saja ke ceritanya. Bagaimana kita mendengar ini ceritanya dikirim lewat WhatsApp di voice note ya. Iya. Kita dengarkan dulu mbaknya cerita. Jadi itu aku kan ngekos di Malang, tapi aku nikah di rumahku di Donomulyo. Terus aku pulang ke Donomulyo. Iya. Jadi mbaknya ini awalnya kuliah atau gimana di Malang? Mungkin kerja ya kayaknya. Oh kerja, tapi tinggalnya di Malang gitu. Jadi tinggalnya di Donomulyo, ngekos di Malang. Oh iya. Jadi ini mbaknya ini awalnya di Donomulyo aslinya. Asli Donomulyo. Mungkin kerja di Malang Selatan. Mungkin kerja di Malang, di kos. Ya. Lah, hari besoknya itu aku kan nikah, pas malam itu hujan, terus aku cuman foto hujan. Lah kok ada foto putih, tapi fotonya sekarang udah hilang soalnya di HP lama. Habis itu sehari sebelum menikah itu dia iseng-iseng ngefoto nggak sih? Pas hujan, keadaan itu hujan. Dan dia itu ngefoto gitu. Ceritanya itu ngefoto daerah rumah. Ya sekitar. Oh, sekitar rumahnya. Terus ada putih-putih gitu ya, kayak bayangan lah. Putih atau kita lanjut coba. Habis itu dari itu aku ngerasa dia ngikutin. Pas pas besoknya itu kan nikah. Nah, malam kan ada kayak selamatan gitu kalau di desaku. Lah pas aku foto orang-orang kayak tahlilan gitu kan, itu tak foto, itu ada foto kuntilanaknya itu jelas. Tapi jadi keterangannya mbaknya itu 1 hari sebelum acara, mungkin akad nikah yang dimaksud tahlilan. Oh, kayak ada yang ngikutin gitu. Tapi kudu ngikutin apa ya? Mbaknya ngefoto acara, terus ada sosok kunti putih itu. Coba lanjut. Itu jelas, tapi cuman kepalanya aja, cuantik kuntinya. Habis itu besoknya kan aku nikah. Lah nikahku kan adat apa ya namanya, pokoknya itu pakai kembang kantil cewek cowok. Habis itu habis akad itu kan aku di rumah cuma sampai jam 12 siang. Pas itu kan bajunya kan harus dikembalikan lah. Jadi malamnya akad kelihatan itu, terus masih gak sadar apa itu. Terus besoknya kan acara resepsi. Jam 12 siang bajunya sudah dikembalikan ke saloni. Jadi pinjam baju. Tapi kembang kantil itu bahasa Indonesia. Kembang kantil itu ya ada lah nanti fotonya di sini ya. Jadi kembang kantil ada tuh enggak sih atau diguna-guna gitu. Kan setiap pernikahan itu ada adat Jawa, adat mempunyai adat sendiri-sendiri. Nah, mungkin Mbak ini ceritanya tadi ada suatu adat di daerahnya, nggak tahu ya daerah Malang Selatan apa, tapi adatnya itu pakai ada kembang kantilnya itu. Oh iya. Jadi kembang kantil itu bukan dari seseorang jadi ya, bukan kiriman, jadi emang pure adat gitu ya. Adat. Oh iya, lanjut aja. Kembang kantilnya aku lupa, aku simpen di bajuku. Jadi ke bawah
ke rumahnya suamiku di Sidoarjo, kan acaranya di rumahku sama di Sidoarjo. Waktu udah baju pengantin udah tak balikan ke salon, kembang kantilnya kebawa pulang ke Sidoarjo. Seharusnya kembang kantil itu ditaruh di rumahku yang di Donomulyo, di depan pintu, gitu kata orang rumahku sih. Oh, jadi poinnya kembang kantil itu emang nggak boleh dibawa kemana-mana gitu ya? Atau emang harus di rumah dan nggak boleh dibawa kemana-mana, ditaruh di atas pintu? Oh, emang gitu ya? Oh, jadi kalau adatnya emang gitu. Jadi mungkin dan akhirnya itu kembang kantilnya kebawa ke rumah suaminya. Kan ada 2 acara. Iya, yang resepsi di Sidoarjo, di Donomulyo sama di Sidoarjo. Di rumahnya suaminya. Itu kebawa ke Sidoarjo. Terus rumahku sih lah, tapi aku udah lupa jadi ke bawah lah. Pas di perjalanan kembang itu tuh bau wangi, bau bosok, bau wangi, bau bosok gitu terus. Aku udah ngerasa kok terus-terusan bau, berarti dia ada di sini lah. Terus-terusan itu udah ke bawah sampai Sidoarjo. Kan di Sidoarjo itu hari Sabtu acaranya, jadi Kamis, Akad, Jumat balik sampai Sabtu lah. Pas Jumat itu kan aku tidur itu mati lampu. Habis itu kan mati lampu itu lama katanya, tapi aku tidur lah maghrib. Di situ aku kayak ngerasa bukan mimpi, kayak beneran dan bener-bener gelap gitu emang. Terus aku dicekik sama kunti cantik itu orangnya. Atau menurutku itu gini, atau ini efek dari kembang kantil itu tadi enggak ya? Ya karena kembangnya itu dibawa. Iya. Dan selama perjalanan keterangannya itu ada bau busuk, ada bau wangi, sembarang kalir gitu ya, macam-macam lah. Tapi kalau ngelihat dari keadaan itu, emang sebelum nikah itu emang dia sudah diganggu kayaknya sih, soalnya ya itu tadi ceritanya mungkin. Tapi kuntilanaknya ngapain ya ikut Mbak E salah apa efek dari kembang tersebut? Tapi sebelum dia nikah pun udah sehari sebelum nikah kan belum ada kejadian kembang kantil kan. Tapi kok sudah kelihatan. Mungkin diguna-guna ya? Mungkin bisa dari mantannya karena sakit hati gitu. Akhirnya kan cinta ditolak, dukun bertindak ya. Tidak serem motorku ya. Jadi gak tegang gitu. Dia itu marah sama aku karena di pengantinku itu, di pernikahanku itu ada yang ganggu pernikahanku. Terus itu emang aku kelihatan juga ada kayak orang besar, kayak semacam genderuwo itulah. Gimana? Jadi setelah Mbak E kan ke sana ke Sidoarjo. Dicekik itu tadi gimana? Setelah nikah. Oh. Selesai acara Mbak E kan wis di Sidoarjo dhisik, tidur mbek suami. Iku Mbak E ku entah ngerasa halu, mimpi atau kenyataan. Mbak E ku mimpi dicekik ambek. Oh, mimpi. Kudu mimpi apa? Tapi katanya entah iku mimpi, entah iku kejadian nyata. Oh. Tapi sing dilihat ya sosok Kunti cantik. Mbak E dalam keadaan tidur. Tinding sih itu. Mungkin. Fix tinding. Terus Mbaknya lihat juga sosok genderuwo hitam besar. Tadi kan? Iya. Coba kita ulangi sebentar. Coba, aku kurang paham. Marah sama aku karena di mati lampu itu lama katanya, tapi aku tidur lah maghrib. Di situ aku kayak ngerasa bukan mimpi, kayak beneran dan bener-bener gelap gitu emang. Terus aku dicekik sama kunti cantik itu orangnya. Dia itu marah sama aku karena di pengantinku itu, di pernikahanku itu
ada yang ganggu pernikahanku. Terus itu emang aku kelihatan juga ada kayak orang besar kayak semacam genderuwo itulah, itu hitam semua, gak kelihatan wajahnya, cuman kayaknya serem gitu loh, tinggi besar hitam. Lah katanya Kunti itu dia itu tarung sama dia, gara-garanya dia kebawa aku, dia marah, dia capek. Anaknya nangis guys. Anaknya nangis. Jadi gini, tapi kenapa kok Kunti di sini marah ya? Karena katanya tadi Kunti marah karena ada yang mengganggu dalam acara pernikahannya. Itu yang jadi pernyataan. Yang dari pertanyaannya itu Kunti ini orang baik apa makhluk baik atau buruk atau pengen ngejahatin gitu lah. Tapi kalau ditangkap dari ceritanya kayaknya yang ngejagain dia enggak sih? Dari kembang kantil. Karena mungkin dia marah soalnya dibawa ke Sidoarjo, harusnya kan di cerita adatnya kan harus ditaruh di atas pintu. Mungkin marahnya karena itu. Terus Kuntinya juga ngejagain keluarganya karena ada sosok genderuwo hitam besar itu. Dan itu katanya kiriman. Coba terus ya. Dia marah karena tarung sama yang jahat itu yang mau ngerusak acaraku. Soalnya di acaraku kayak tahu aja nggak mateng, nasi juga jadi basi, soalnya diganggu orang. Jadinya efek dari apa? Kiriman gaibnya itu, jadi seakan-akan semua jadi nggak baik-baik saja. Kayak contohnya tadi itu kayak tahu nggak mateng, nasi basi, makanan itu basi. Iya. Jadi itu efek dari kiriman tersebut. Dari ya emang sih ini sedikit cerita agak geser ya. Ibuku kan apa namanya? Jualan di warung. Iya. Padahal masakan itu ya baru dimasak. Belum beberapa jam itu udah, kalau kuah itu kayak ada busanya. Udah basi. Dan setelah datang ke orang pintar dilihatkan, ternyata emang ada yang guna-guna gitu. Ngirim, mengguna-guna. Mau ngejatuhkan. Emang gitu ya, kadang-kadang kita udah usaha bener-bener usaha tapi ada aja orang yang mengganggu. Itu efeknya dari kiriman. Kalau ke makanan tuh basi, kadang nggak mateng, kadang ya rasanya nggak enak. Padahal sesuai resep lah. Kita lanjut aja. Pas acaraku itu beli nasi ke tempat lain gitu. Tuh kan sampai beli nasi, bayangin loh, ada acara resepsi udah masak sendiri tapi basi malah beli ke orang lain nasinya. Bayangin habis berapa. Tuh jadinya baru bisa acaraku lancar. Waktu itu sampai benar-benar itu aku percaya kalau misalnya nikahan ada yang bisa ganggu, harus dipagari. Tadinya aku nggak percaya, ternyata emang iya. Dan aku lihat yang hitam besar itu emang jahat. Habis itu ya udah kan terus aku besoknya nikahan tuh aku saking takutnya karena yang kuntilanak itu benar-benar marah. Kan aku bangun itu sih udah bangun, terus aku bingung aku harus cerita siapa, takutnya nggak ada yang percaya. Lah besoknya aku pas nikah itu ada temannya suamiku, dia kan juga bisa lihat, tambah lebih pintar. Terus aku cerita ke dia, nah, kata dia suruh buang kembang kandil itu di aluran air, maksudnya kayak got gitu, jadi dia mengalir. Tapi yang buang harus orang yang belum nikah lama. Jadi setelah pernikahan itu dia pengen cerita di antara percaya atau enggak dengan kejadian tersebut.
Akhirnya Mbak E nyari orang, mau cerita ke orang-orang, takutnya orang-orang nggak percaya. Wah opai sih. Jadi Mbak E suaminya punya teman-teman itu bisa ngelihat hal-hal kayak gaib gitu ya. Akhirnya cerita ke masnya itu, temannya si suaminya, terus diberi saran untuk membuang kembang kantilnya itu ke air mengalir. Aliran kayak, atau sungai. Got itu. Jadi got. Tapi yang membuang nggak boleh mbaknya, nggak tahu kenapa. Tapi yang membuang harus orang yang belum nikah. Orang yang belum nikah. Perawan sing wis apa? Perawan yang belum nikah gitu. Perawan yang belum itu nikah lama harus cewek atau cewek lah. Jadi harus harus cewek yang belum menikah lama gitu. Masih single lama. Tanya mbaknya. Kenapa ya? Yang jadi pertanyaan, kenapa harus mbak itu? Ya mungkin emang ya ada syaratnya mungkin kuntie sih. Iya, mati mungkin belum ketika belum nikah mungkin. Apa sih, coba kalian yang tahu komen. Buat kalian yang tahu ya, silakan komen. Lanjut. Lah waktu itu ada temennya suamiku yang belum nikah lama, jadi aku suruh dia buang kembang kantilnya itu. Kalau kembang kantil itu dibuang sama yang belum nikah, katanya nanti dia bisa nikah, cepet laun dia akan nikah. Aku nggak. Salah satu alasan kenapa yang membuang itu harus cewek perawan yang lama belum menikah atau lama membujang begitu ya. Membujang atau bujang gue kayak cowok. Bukan cowok ya. Iya dah. Oh iya, lama memerawan gitu. Nggak tahu aku. Terus saya. Aku nggak. Iya. Karena ditakutkan nggak bisa nikah begitu. Kalau katanya orang pintar tadi. Aku nggak. Pokoknya yang penting dia udah hilang. Lah waktu itu kan udah dibuang malam. Kan acaraku sampai malam sih, jam 9 dibuang, 9 malam dibuang sama temennya suamiku. Habis itu pas habis dibuang kan temennya suamiku udah balik. Lah agak lama Kunti itu nongol lagi, itu nyata, malahan nggak mimpi, dan wajah yang sama, cantik Kuntinya. Habis itu dia itu berdiri di kayak atasku gitu loh, di atas aku sama suamiku, tapi suamiku nggak tahu itu di atasku, kepala. Wah. Demi Allah kuping tit. Kenapa? Demi Allah leporo kan. Udah sih. Sumpah tit. Jangan kesurupan dulu coy. Jangan kosongkan pikiran intinya. Aku membayangkan koyo lah pas Mbak E ngomong, aku pas tidur sama suamiku lihat Kunti di atas. Aku langsung demi Allah. Ya intinya jangan sampai kalau cerita kayak gini jangan sampai kosong ya. Aja sampai kosong intinya. Soalnya aku kayak membayangkan ada di posisi itu. Lanjut. Jangan kosong, saya juga agak ke bawah ini soalnya. Takutnya. Hati-hati guys. Kepalaku. Terus aku kaget, kenapa kamu di sini? Aku ya tanya gitu. Terus dia ke rumah kosong depannya tempat pernikahanku itu dia ke rumah kosong. Terus habis itu dia senyum, dia seneng aku udah kamu balikin gitu, Toleng ngomong. Terus dia senyum, terus dia pamitan. Habis itu udah hilang. Dari situ hilang. Aku kayak ngerasa ini kayak nyata, itu beneran nyata. Aku sampai bingung sendiri. Soalnya aku lihat beneran, tapi suamiku nggak lihat gitu loh. Nah, keterangannya di sini setelah kembang kantilnya dibuang, lalu Mas sing tadiku sama Mbak iku ngelihat nang rumah kosong, ngelihat si Kunti iku mang seakan-akan dia berpamitan dengan wajah yang cantik dan senyum.
Oh, jadi seakan-akan kantil itu dari kunti itu kan? Jadi Atau punya kunti gitu? Oh ya kalau itu. Emang kadang kalau barang-barang gaib itu kalau barang-barang gaib emang semua barang itu biasanya ada penunggunya. Biasanya loh. Dan itu mungkin kebetulan kembang kantil itu kan biasanya sangat jenenge identik dengan kayak makhluk-makhluk gaib, kayak dunia-dunia gaib gitu. Jadinya ya mungkin kebetulan kantil ini ada penunggunya, ada isinya gitu, dan isinya mungkin tadi itu gitu sih, kemungkinan besar itu. Iya. Kalau kalian mungkin di antara kalian atau saudara-saudara keluarga kalian ada yang pernah mengalami atau tahu cerita ini, boleh komen atau DM di Instagram. Iya. Tidak, masih ada itu. Masih ada. Ya. Kuntinya juga setiap malam itu nungguin aku di atas lemari. Aku tahu dia ada di lantas lemari itu. Jadi kayak setiap aku mau sama suamiku itu gak jadi terus. Jadinya kayak terganggu sampai dia heran. Ada apa sih di sini juga suasananya nggak enak. Dia aku mesti ngerasa gitu. Soalnya aku tahu aslinya tapi aku nggak wani bilang. Soalnya suamiku kan agak takut. Jadinya ya aku nggak bilang sama suamiku. Yaitu adanya di atas lemari. Dia nunggu selama Jumat Sabtu, dia nunggu di atas itu. Nah, jadi ini udah berakhir ya? Udah. Jadi setelah itu mungkin ini cerita sebelum pamit ya Mbak ya. Sebelum Kunti pamit. Tapi pamitnya itu 1 hari setelah pernikahan? Setelah. Atau masih lama gitu? Mungkin kalau dari cerita yang terakhir ini masih lama Kunti pamit. Soalnya kan setiap malam serem sih itu ya, tapi kan nggak ganggu. Tapi suami ini ngerasa kayak setiap dia jenenge manten anyar itu mau melakukan hubungan hal sing sesudah pernikahan itu rasanya kayak di ruangan itu kayak nggak nyaman. Ya ternyata mbaknya lihat sendiri di atas lemari ada Kunti lagi nungguin Mbak ya begitu ceritanya Mbak. Ini cerita dari Mbak Tria. Kesimpulannya sesudah menikah, ketika acara pernikahan kembang kantilnya lupa tidak ditaruh di atas pintu, dibawa ke Sidoarjo. Emang aturannya gitu ya? Kalau kembang kantil itu emang gitu? Di sini ada tapi nggak gitu ya? Gak tahu aku ya. Kalau ada Jawa, mungkin kalau kembang kantil itu sing biasanya diuncal-uncalkan ya, diuncal-uncalkan, dibuang-buang itu. Itu melati ya. Sini nih Pak. Bukan, sing biasanya kan kalau ada manten sama manten bertemu kan biasanya uncal-uncalan. Apa lempar-lemparan bunga. Itu kalau biasanya melati. Tapi kembang kantil iki sing dibawa. Maksudnya entah biasanya kan pakai opo-opo mungkin ditaruh di sini. Kan cuma cewek itu iki sing pakai. Mbak Triani ini. Oh. Begitu. Dan sebelumnya Mbak Tria ini juga chat ke aku gini. Banyak kok Mas, aku hal-hal mistis, hal horor itu banyak. Aku pernah mengalami beberapa kejadian. Tapi aku nggak bisa cerita semuanya di WhatsApp. Suatu saat aku pasti ketemu sama mbaknya. Dan itu dulu sebelum nikah. Tapi setelah menikah Mbak wis jarang lah melihat mungkin 1-2. Tapi sebelum menikah mbaknya sering diganggu dan sampai sekarang kupingku sakit. Iya, kalau bisa kalau cerita gini itu pikiran jangan kosong guys. Karena makhluk-makhluk itu emang ada dan gak bisa dipungkiri bisa hadir juga. Karena gini keterangannya itu gini. Kita menceritakan kuntilanak tersebut. Seakan-akan kita itu memanggil. Iya. Jadi bisa aja. Itu refleksnya tadi itu gitu. Langsung Iya. Tapi aku nggak kaget sih. Soalnya kalau kesurupan saya nggak tahu, soalnya saya juga nggak bisa apa-apa sih. Tapi kayaknya memang kalau cerita-cerita horor itu mesti ada yang diganggu, entah apa itu. Iya, emang seakan-akan kan kita
kalau menceritakan soal apa saya umpama Kunti dan itu bisa-bisa Kuntinya hadir emang. Bisa-bisa. Bisa. Kan kayak manggil kan. Tapi kan kita kan nggak ganggu, kita kan menceritakan. Iya, pengalaman gitu kan. Kita kan hidup berdampingan. Dan kalau bisa kalau apa gagal masalah cinta itu ya jangan ke dukun. Iya, begitu. Takutnya kan kita mikirnya negatif thinkingnya kan gitu, ngapain kok ngirimin mbaknya? Apa itu? Kalau dia sudah tidak menerima ya cari yang lain gitu loh. Ngapain kok sampai Kalau nggak gitu mengikhlaskan kayak saya. Gimana ini? Cukup ah? Udah cukup cerita pertama ini. Nanti ada cerita yang kedua atau ke berapa? Kalau yang kedua ada sih. Tapi itu aku sendiri yang ngalamin. Itu nanti aja. Oh, nanti aja. Untuk kali ini satu aja gitu. Satu aja dari Mbak Tria. Next kalian tunggu. Kalian komen di bawah apa yang pernah kalian alami. Kalau nggak gitu DM di Instagram saya. Kalau aku sendiri sih nggak ada pengalaman horor ya. Jujur ya. Aneh. Saya di rumahnya Adam ngelihat mau ke kamar mandi. Iya. Oh yang dulu. Malam nih. Jam pira? Pokok tengah jam malam. 9 lah. Iya sih nggak sampai malam paling yuk. Nggak malam-malam banget. Keluar seret. Lihat ke arah belakang ada kayak anak kecil gundul. Aku ngomong yuk. Dam. Jadi aku ke Adam bilang gini, Dam, di buri di belakang ada anak kecil lah, gundul. Nah, Adam kan aku tahu sendiri keluarganya kan nggak ada sing kecil gundul nggak ada. Dan dia itu keadaan pempesan nggak? Iya kayak pempesan. Putih nggak pakai baju tapi cuma pakai kayak pempes belakang. Aku langsung cepet-cepet. Siapa ngirim tuyul ya? Enggak, serius demi Allah, serius. Itu sih sering aku. Kok sabar. Ojo obah sabar. Kita akhiri aja konten kali ini. Aku memang rodok semakin creepy ya ini. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.